petang hari ini saya ingin berbicara tentang pengangkatan gereja Tuhan. Karena hari-hari ini, minggu-minggu ini, seluruh umat Kristen sedang mempersiapkan diri merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Tetapi satu hal yang sangat penting bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Yang gereja sedang hadapi sekarang yaitu pengangkatan gereja Tuhan yang sering disebut sebagai rapture. Walaupun kata rapture itu tidak ada di dalam bahasa Inggris atau Yunani di Alkitab. Alkitab menggunakan kata harpazo, namun sama karena itu dalam bahasa Latin juga. Gereja atau setiap pribadi yang dilayakkan Tuhan untuk naik itu naik. Oleh sebab itu kami harus bertolak atau dasar dari berbicara tentang pengangkatan gereja, kita bisa sama-sama menikmatinya dengan baik. Mari pada petang hari ini saya ingin berbicara tentang pengangkatan gereja Tuhan. Karena hari-hari ini, minggu-minggu ini, seluruh umat Kristen sedang mempersiapkan diri merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Tetapi satu hal yang sangat penting bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Yang gereja sedang hadapi sekarang yaitu pengangkatan gereja Tuhan yang sering disebut sebagai rapture. Walaupun kata rapture itu tidak ada di dalam bahasa Inggris atau Yunani di Alkitab. Kita menggunakan kata harpazo, namun sama karena itu dalam bahasa Latin juga. Gereja atau setiap pribadi yang dilayakkan Tuhan untuk naik itu naik. Oleh sebab itu kami harus bertolak atau dasar dari berbicara tentang pengangkatan gereja atau pengangkatan Yesus itu harus dimulai dari Alkitab. Kita tidak boleh mengkopi akal pikiran manusia, perkiraan. Oh, tidak boleh. Semua harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab seringkali saya melihat itu ada sesuatu yang mungkin tidak pas dengan kita, bahwa mereka membuat film tentang pengangkatan gereja di mana manusia naik hidup-hidup untuk orang benar dengan pakaian. Nah, kita tidak bilang seperti itu. Karena di sana, di sorga sana itu tidak ada toko pakaian. Semua daging rontok menurut firman Tuhan. Dan hanya roh dan jiwa yang dipersiapkan Tuhan itu yang bisa naik. Karena untuk bisa naik itu kan telinga harus mendengar ada seruan yang besar dari sorga waktu Yesus datang. Yang kedua ada the last trumpet sound, sangkakala Allah yang berbunyi yang terakhir, dan semua orang dibangkitkan yang meninggal dalam Tuhan dan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita mulai melihat itu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Ada beberapa ayat yang saya ambil untuk dasar kita berbicara atau menguraikan. Kalimatnya berbunyi begini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejut dan takut. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yaitu karena Yesus menerobos masuk di dalam rumah yang ditutup rapat, tidak ada celah orang boleh masuk karena murid-murid ditandai dengan ketakutan. Tapi Yesus bisa masuk karena dia memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kematian dan kebangkitan sebagai standar, sebagai materai, dan dia bisa menerobos itu.
Lalu dikatakan kalau saudara mengikuti, ketika mereka terkejut, dia bilang jangan takut, karena ini saya. Mereka menganggap itu hantu. Yesus katakan bahwa lihat tangan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka, bukti bahwa bekas tersalib, terpaku, tombak, dia punya lampu. Nah saudara, kalau baca kalimat itu dan seterusnya ke bawah, di dalam ayat yang ke-30, ayat yang ke-50 dan 53, lalu dia membawa mereka ke Bukit Zaitun. Ayat yang ke-53, dia membawa mereka ke Bukit Zaitun dan dia memberkati mereka dan dia terangkan, saudara. Nah saudara, Yesus yang naik ke surga itu murni Yesus yang tersalib, bukan Yesus yang seperti Superman bisa naik atau tidak. Itu hantu yang begitu. Tetapi Yesus yang tersalib, dia membuktikan dulu bahwa ini saya, ada tanda salib, aku, kaki, lambung. Setelah itu dia bawa mereka ke bukit, dia memberkati mereka dan dia catch up, naik ke atas dengan tubuh yang bekas tanda paku, murni. Walaupun itu disaksikan mereka, tidak ada perubahan tubuh di situ, tidak ada. Lalu dia naik sampai ke batas pandangan manusia, yaitu dewan awan, lalu terus naik. Tentu setelah itu dia mengalami kemuliaan. Tapi tubuh yang dia pakai naik itu tubuh yang seperti yang kita lihat di film, di mana dia berjalan bersama murid-muridnya. Gereja Tuhan pun demikian. Setiap orang Kristen yang akan naik itu tidak sembarang orang. Harus memiliki tubuh yang terpaku di kayu salib. Tanda-tanda kematian di dalam kedagingan itu harus ada. Baik tangan perbuatan, baik kaki, langkah hidup, maupun kepala, otak yang diberangus dengan mahkota duri itu menuju pada mindset yang dihancurkan. Itu cirinya, saudara. Jadi dia seperti itu, dia naik dengan tanda-tanda yang tidak dengan jelas diperlihatkan. Nah kita sekalian dari orang Kristen merindukan rapture itu. Saya gunakan kata rapture yang lebih umum, apakah palsu itu. Kita koreksi diri kita, apakah tersalib enggak? Sebab Yesus katakan barang siapa ikut aku harus menyangkal diri, daging itu disangkali. Pikul salib, masing-masing punya standar salib itu berbeda, tapi tetap salib. Baru bisa standar itu saja. Kita tidak bisa merancang sembarang di dalam rapture dengan gampang. Jadi saudara, untuk lebih jelas tentang tubuh yang tersalib, yang mengalami kematian, kehancuran itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 itu mulai, kalau kita lihat ayat 50 saudara. Tetapi bagaimana dari ayat 45, kalau saudara catat itu ada dua Adam. Adam yang pertama, jiwa yang hidup, dan Adam yang terakhir itu Yesus, roh yang hidup. Nah di dalam pasal yang ke-15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dikatakan begini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah, ya, daging dan darah, sarx dan hemat, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Dan yang binasa atau yang mengalami kerusakan tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Maksudnya itu tidak bisa daging manusia itu naik ke surga. Tidak bisa. Itu dikatakan oleh kita. Karena tubuh ini tubuh berdosa yang walaupun sudah tebus tidak bisa karena bahan bakunya adalah debu tanah. Harus mengalami proses kematian. Lewat kematian itulah jiwa dan roh menjadi satu bentuk manusia yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang naik sekarang. Tidak dapat. Kita lihat lagi ulang di dalam ayat yang ke-50 dikatakan bahwa Now this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Sama dengan ayat Indonesia. Jadi tidak bisa kalau kita jangan dibodohi dengan bentuk film atau cerita tubuh naik itu pakaiannya jatuh, itu tidak begitu. Nanti jadi salah, jadi berdosa. Kita lihat cerita pada waktu orang yang sebelah kanan itu yang disebut pembunuh walaupun dia bukan kriminal. Pada waktu itu disebut karena berbeda politik dengan Romawi yang ditangkap, tapi dia bukan kriminal. Kematiannya dulu baru bisa masuk di taman perhentian yang disebut paradise. Tidak bisa kita ke sana. Paulus juga mengatakan kan di dalam surat Korintus yang kedua, dikatakan, aku melihat seseorang yang dalam roh. Nah itu naik ke surga langit yang ketiga itu. Jadi kita tidak bisa ke sana. Yang kedua, ayat yang ke-50 dikatakan begini. 51 ya. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Nah itu. Sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu misteri. Kita tidak akan mati semua, tetapi akan diubah. Artinya kalau waktu itu menurut Paulus dia masih hidup. Tapi untuk kita zaman akhir, kalau Tuhan sayang kita dapat kemurahan dan Tuhan datang kira-kira mungkin ya Tuhan datang 5-6 tahun ya kita bisa melihat orang juga hidup. Itu maksud. Tetapi juga itu merupakan satu misteri. Misteri itu harus diungkap. Kalau rahasia kan tidak boleh, rahasia kan mau dirahasiakan. Kalau misteri harus diungkap. Jadi ada perubahan yang hidup itu diubahkan, changes. Yang ketiga itu ayat yang ke-52 dikatakan dalam sekejap mata, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi trumpet yang terakhir, trumpet akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tubuh yang lain, bukan tubuh yang waktu dia mati seperti itu. Oh tidak. Roh dan jiwanya tersimpan, kalau dia orang benar dikuduskan, tersimpan di paradise, dan dari situlah orang kudus itu keluar dan mendapat tubuh yang tidak dapat binasa. Dan kita semua diubah. Ayat yang ke-53 kita ikut ya. Ayat yang ke-53. For this corruptible must put on incorruption. Tubuh yang dapat binasa ini yang kita pegang, ini yang kita hidup ini, itu harus mengenakan satu tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti itu waktu perubahan change itu kita pakai tubuh itu, tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati harus mengenakan. And this mortal must put on immortality. Harus mengenakan. Bagaimana kita bisa percaya pada satu film yang manusia hidup? Tidak bisa.
Suatu tubuh yang tidak dapat mati lagi, kemuliaan kekal, everlasting life. Ini harus dipahami dulu, saudara. Waktu pengangkatan itu terjadi itu seketika, in sprinkling, suatu kedipan mata. Yang hidup mungkin lagi drive mobilnya, jalan, tumbang, jatuh, tubuh dan bajunya jatuh. Jiwanya langsung tersalut dengan satu tubuh yang baru. Catch up. Mari ini ditanamkan, jangan dilupakan ini kalimat. Ini kalimat ini tidak bisa dilupakan. Lalu kita ciptakan cerita baru, itu tidak bisa berdosa. Harus mengenakan. Dan itu dijanjikan tubuh. Nah, tubuh itulah tubuh Kristus yang saya katakan tadi, tubuh yang dia bangkit. Tidak bisa lagi manusia pegang dia, memukul dia, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, itu sudah fatal sudah itu. Hebat sekali. Nah, kita merindukan tubuh itu, kita merindukan itu, tubuh yang ini sudah kita sudah merindukan itu dalam iman. Bahwa kita sedang mengenakan tubuh itu. Maka kita berani berkata kepada maut di dalam ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini kerinduan kita, sudah. Kita tidak bisa diangkat dengan tubuh yang seperti ini, tubuh yang tidak dengar-dengaran kepada firman, tubuh yang penuh perlawanan terhadap firman, tubuh yang pada kalanya tidak mau bertobat, tidak mau disucikan. Itu tidak bisa. Harus taat seperti Yesus dikatakan di dalam surat Filipi. Dia taat sampai mati, diulangi, bahkan sampai mati total. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba peristiwa receh itu datang malam ini? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita bayangkan itu film orang diangkat? Tidak bisa. Film dijadikan panutan, tidak bisa. Tapi saat ini juga kita pegang ayat ini. Pegang dulu dengan iman bahwa kalau kita mengenakan tubuh itu, dan sangkakala yang berbunyi itu tidak dapat didengar oleh orang duniawi, tidak bisa itu. Bisa. Hanya telinga yang dikuduskan ada tanda darah yang bisa mendengar. Kadang-kadang apakah begitu kan? Ada dasar D, F, saya tidak tahu. Begitu. Dan ada bunyi sangkakala yang terakhir. Hanya orang-orang yang hidup merindukan, disucikan hidupnya. Kalaupun dia mau tidur malam, atau mau tidur siang, atau tidur pagi kah, agak ngantuk, siapa yang tahu Tuhan datang terjadi receh. Setiap kita mau tidur, apakah pagi, siang, malam, di mana kah, di hotel kah, di rumah, di mobil, kantor, kita mengantuk dan ingin rest 5 menit, selalu katakan, Tuhan, kalau kau datang, bawa saya pergi. Tapi itu tidak bisa kita klaim kalau kita tidak paham. Jangan kita pakai sepenggal kata dari orang yang disebut penjahat, walaupun dia bukan penjahat, bukan kriminal. Ada kesaksian hidup. Dia berkata kepada temannya yang kriminal, tidak tahukah kau bahwa dia ini orang benar? Itu bukti bahwa dia sadar. Satu, dia bukti Yesus itu dia kenal. Dan lebih hebat lagi, itu dia bukan kriminal, dia pengikut Yesus sebenarnya. Karena dia menghafal kredo dari doa Bapa kami itu. Thy kingdom come, thy will be done. Makanya dia katakan, Yesus,
kalau kau datang dalam kerajaanmu, ingat saya. Itu bukan kata-kata dari kriminal. Kriminal itu kan hancur otaknya, rusak. Dia bilang, kalau kau anak-anak lompat turun, kalau kau hebat. Menghujat. Dia bilang, jangan begitu bro, jangan begitu. Pace ini, beliau ini orang baik-baik. Yesus kalau kau datang dalam kerajaan, artinya dua Bapa kami itu boleh digenapi. Ingat saya. Begitu saudara. Kita mau mengalami rapture malam ini, atau 1 jam setelah saya berkhotbah misalnya Tuhan datang, apakah kita punya bukti-bukti konkret bahwa kita mengalami penyalipan daging? Kalau tidak, itu kita tidak dengar. Masalahnya tidak dengar. Telinga yang dikuduskan bisa mendengar. Dan kalau kata itu juga diungkap lebih dalam, misteri itu diungkap. Sangkakala yang terakhir itu benar, memang itu sangkakala Allah punya dalam bentuk roh. Berbunyi orang dalam roh yang bisa menangkap. Dan kalau diungkap untuk masa sekarang, itu menuju kepada KKR besar. Sedikit orang membuat KKR rapture, pengaitan. Tapi padahal bicaranya pertobatan. Gak bisa bicara pertobatan di sini. Pertobatan ya, pengangkatan rapture. The discorruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put in more. Itu materi berbicara tentang rapture. Jangan kita bicara tentang bertobat minum rokok, jangan minum pil. Itu terlalu dasar, nggak bisa dipakai itu. Udah lewat itu. Kita harus masuk dalam sistem yang baru. Sebab kemarin saya katakan itu adalah level dalam pastoral. Ada lamb, feed my lamb, lalu feed my sheep. Kalau lamb itu kasih makannya itu, dia minum susunya sheep mamanya, dia minum. Kalau sudah sheep itu, dia berjalan ke, bukan menetek dari mama. Lalu shepherd my sheep. Eskalasi, saudara. Mari kita sebagai hamba Tuhan, kita jangan sembarang menciptakan hal-hal seperti itu yang tidak ada. The corruptible, yang bisa binasa, must put on incorruption. Kita merindukan satu tubuh yang tidak bisa mati. Dan itu kalau kita coba cerna itu, kata tidak dapat binasa, yaitu tubuh Kristus dalam bentuk partikel-partikel perjamuan kudus, itu bukan main-main. Bisa menyangkut kita salah pengertian. Dikatakan oleh Paulus, banyak yang mati, banyak yang sakit. Jadi kalau kita makan perjamuan kudus itu, kalau kita tarik panjang kepada rapture, itu partikel-partikel dari tubuh yang tidak bisa binasa itu. Bukan tepung, bukan roti. Itu partikel dengan iman. Yang kita imankan, ini tubuh yang naik, yang dipecah-pecahkan saya makan. Ini tubuh yang dipaku, ada tanda darah. Saya makan. Dan kita minum darah yang pernah tercurah bagi dunia. Kita minum. Ya, kita sedang mempersiapkan itu. Makanya dikatakan, seberapa banyak kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu mengingat proses kematian saya melawan maut itu. Itu seperti katakan ayat yang ke-55. Oh, that's. Saudara gunakan bahasa Inggris ya, King James, sebab bahasa Indonesia tidak bagus. Bukan tidak bagus, tapi tidak begitu tepat. Bahasa Inggrisnya, oh that's high mouth, where is thy sting? Di mana sengatmu? Oh grief, oh kuburan, where is thy victory? Hai kuburan, di mana kemenanganmu? Jadi kalau orang mati dalam dosa, saudara, kalau kita melihat pemakaman orang yang matinya kasihan dalam dosa hidupnya, seperti ya itu dia kalah dengan maut. Tapi kalau kita percaya bahwa selalu kita ibadah, kita dikuduskan hidup ini, tubuhnya disucikan, walaupun tidak masuk. Kalau kita makan perjamuan kudus, kita klaim ini tubuh kebangkitan, tubuh Kristus yang kebangkitan, yang pernah mati bangkit dan naik. Kita makan. Well, mau datang malam kah? Mau lagi saya khotbah Tuhan datang? Saya tidak takut lagi.
Wah, hai maut, di manakah sengatmu? Itu yang dikatakan Alkitab itu. Kala jengking itu tidak berkuasa di dalam amanat agung Markus itu kan. Sengatnya itu di ekornya itu ada sengat, itu maut itu. Sengatnya itu menghantam, meninggal manusia. Sudah hebat ayat ini. Kita semua harus yang mengikuti acara ini harus merenungkan. Oh that where is that sting, di mana sengatmu? Oh grave, oh kuburan, where is that victory? Kuburan satu kerjaan, saudara. Kuburan di muka bumi ini kan standar, orang turun cuma 2 meter, tubuh mati itu cuma 2 meter paling lambat, paling jauh 3 meter. Tapi di bawah dasar itu ada gerbang masuk ke Hades. Orang yang meninggal itu di luar Tuhan itu kasihan, saudara. Tubuhnya berhenti di 2 meter, roh dan jiwa itu bablas masuk ke Hades. Dan tidak bisa keluar lagi. Kalau dulu Yesus sampai di situ, tapi setelah Yesus bangkit itu tidak bisa lagi orang diangkat lagi. Itu mereka tidur sampai pengadilan yang terakhir, sampai selesai 1000 tahun baru pengadilan. Nah mari kalau kita bicara tentang pengangkatan rapture, jangan lupa penyucian terus ada. Kita harus bertobat sungguh. Kalau saya katakan ini tanganku, ini kakiku, ini rusukku, lalu dia bawa mereka, jam itu juga dia mengirim mereka pada pengangkatan. Kita tidak bisa bicara tentang sembarang-sembarang, tidak bisa. Mari saudara, kita benar-benar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kita masuk lebih jauh lagi, spekulasi setan sedang membuat manusia tertidur daripada kebenaran. Ingat, yang bisa binasa, must put on, harus mengenakan, seperti pakai jas, harus pakai baju, harus pakai celana, harus pakai jubah. And this mortal yang bisa mati harus pakai, sebab kapan-kapan mati, maksudnya kapan-kapan ini main. Tidak. Ada mobil kah, orang bermasalah. Nah ini yang penting. Jadi kita harus belajar dari rentetan perkataan Yesus itu. Dia terangkan bukan menunggu Superman. Oh tidak bisa. Itu tidak main menunggu itu. Kalau seandainya saja kita bercerita yang tidak kita ketika dia mau naik kan masih ada lubang, ini lubang masih kecil, kira-kira begini. Kita harus diterima, dicerna dengan akal budi. Kalau soal itu kenakan, sekarang ini kita kenakan mahkota dulu yang menghantam mindset kita yang belum berusaha. Kita paku tangan kita. Karena kita paku. Dan saudara mengerikan kalau saya menjelaskan cara paku. Itu paku seperti kalau sekarang kita ada betel atau seperti betel. Itu ada papan baru masuk dulu. Jadi paku itu ada papan yang dihantam di tangannya Yesus, sehingga tidak bisa lolos, tidak bisa jatuh. Banyak orang bilang, oh kalau di sini nanti jebol. Oh tidak, banyak orang di sini tidak tangan. Yesus tidak katakan inilah perjalanan tangan, tidak, inilah tangan saya. Total saudara. Mulai malam ini kita minta Tuhan mempersiapkan kita. Kita akan merasa sukacita. Saya pikir ini menjadi dasar kita berbicara tentang rapture. Nanti hari ini kita bicara tentang apa yang terjadi setelah Tuhan. Lupakan itu film-film yang tidak bagus, ada buku komiknya. Jangan, itu pembodohan. Jadi orang hidup dalam kedadian lalu mati, kasihan binasa. Kalau ini ayat ini dikenakan buku kita. Oh death, oh mouth, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory?
Kiranya Tuhan memberkati kita pada sini. Dengan 5 ayat ini membuat kita diberkati Tuhan. Yesusku menyembahmu. Itu juga sedikit pun jangan kiranya berlalu. Tolong, saya katakan sekarang, tolong kita memegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan kita buat cerita-cerita. Bisa sebentar malam. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk firman yang disampaikan. Kiranya umatmu yang mendengarkan merubah mindset mereka dari cerita-cerita yang tidak Alkitabiah menjadi suatu pembacaan firman bahwa tubuh yang tidak dapat binasa itu yang akan kita pakai, yang tidak punya gravitasi bumi, yang tidak bisa dihentikan oleh setan penguasa udara. Kami mau alami seperti itu Tuhan kalau Kau datang malam ini atau sebentar lagi 1 jam kemudian Kau datang. Kami sangat siap. Tapi sebelum itu Kau ampuni salah kami Tuhan. Hamba-Mu mungkin juga yang mendengarkan juga semua kita diampuni dulu malam ini. Karena sengat maut itu akan menahan kita untuk diangkat. Iblis punya kepentingan membatalkan rapture kalau kita hidup bersama Dia. Terima kasih Bapa. Kami mau sungguh-sungguh mengalami pengampunan pada malam ini. Dimanapun berita ini dapat ditangkap, didengar.